Oke, halo teman-teman semuanya. Terkhusus untuk kelas 12 ya, SMA, MA atau SMK sederajat ya. Karena untuk video kali ini kakak akan bahas mengenai TKA ya, tes kemampuan akademik. Nah, sebelum ke sana ya, izinkan perkenalan terlebih dahulu ya. Nama Akang Dede Aji Septiandi ya, founder Unsil Stories, TUTBK, dan juga suka ngadain bimbel SNBT ataupun TKA juga ya teman-teman. Untuk tahun ini ya, kebetulan untuk kelas 12 tahun sekarang ya, di 2020 ini akan ada TKA ya, dimana pelaksanaannya dimulai nanti tanggal 1 sampai dengan 9 November ya, dan ini sudah resmi dikeluarkan oleh Kemdikdasmen ya. Oke teman-teman ya, sebelum kesini ya, nah ini kalau dulu sebelumnya ada ujian nasional ya, sejak 2004 sampai dengan 2019 ya, ada UN ya, yang dimana ini diwajibkan ikut dan dijadikan bahan kelulusan juga untuk kelas 12 SMA sederajat ya. Nah kalau TKA ini ya, ini tidak bersifat wajib ya. Nah cuman untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya di perkuliahan ya, untuk masuk PTN terlebih khusus ya, karena TKA ini akan dijadikan sebagai validasi juga untuk nilai rapot ya, yang akan dijadikan, intinya akan dijadikan bahan penilaian untuk SNBP ya, jalur prestasi, jalur yang pertama. Nah harap disimak ya. Selain itu ya, TKA ini digunakan untuk sebagai penilaian asesmen ya, tingkat nasional ya, karena memang tidak ada alat ukur gitu ya untuk menilai pencapaian akademik murid gitu ya, siswa gitu ya, di secara nasional sejak UN dihilangkan 2019 ya. Dari 2019 sampai 2004 kemarin ya, itu kan hanya ANBK ataupun hanya sampling saja gitu ya, tidak semua ikut gitu ya. Nah kalau sekarang ya, ini soalnya juga dari pusat ya, untuk TKA ini ya, nanti tetap pelaksanaannya secara offline ya, melalui komputer juga ya, berbasis UTBK aja, ujian tertulis berbasis komputer. Oke kita lanjut ya. Nah ya, TKA ya, tes kemampuan akademik. Yang ini Kang ambil dari webinar hari kemarin ya, yang dilaksanakan oleh Kemdikdasmen. Kita akan bahas ya. Nah ya, jadi untuk kenapa sih diadain TKA ya? Nah, ini untuk berbagai kebutuhan tes standar ya, tes terstandar gitu ya. Seperti dulu ada ujian nasional ya. Nah kalau sekarang namanya TKA ya, atau misalkan seperti tes TOEFL untuk IELTS gitu ya, untuk masuk perguruan tinggi luar negeri, atau misalkan S2 kan itu ada minimal nilai yang harus dicapainya gitu ya. Nah tapi kalau kalian tidak ingin S2 kan tidak masalah kalau tidak ikut IELTS ataupun TOEFL gitu ya. Jadi nah untuk TKA itu sama kasusnya gitu ya. Jadi TKA ini untuk kalian yang mau masuk PTN udah jelas wajib diikuti gitu ya, kalau kalian ingin masuk PTN. Kalau kalian gak mau lanjut atau nanti langsung kerja setelah setelah SMA ya, itu tidak masalah kalaupun tidak ikut TKA ini gitu ya. Tapi katanya ya, untuk TKA ini juga akan digunakan sebagai untuk nanti ngelamar kerja juga ya, bisa digunakan sertifikat TKA untuk penilaiannya juga gitu, sebagai nilai tambah gitu ya teman-teman. Kita lanjut ya ke hal-hal pentingnya ya. Nah jadi kenapa sih gitu ya ada TKA ini ya, salah satunya ya kredibilitas evaluasi ya, karena memang ya rata-rata apalagi di nilai rapot ya, sejak udah 2-3 tahun terakhir ya, isu ini selalu digaung-gaungkan atau selalu rame gitu ya, apalagi ketika nilai rapot semester 5 ya, kelas 12 pas semester 1 itu ya, banyak terjadi kenaikan yang signifikan gitu ya, dari siswa-siswa di seluruh Indonesia juga gitu ya. Makanya secara penilaian SNBP itu ya, itu kan menggunakan nilai rapot ya salah satunya. Nah jadi memang banyak nilai yang
tiba-tiba naik ataupun mirip-mirip dengan temannya yang rankingnya gitu, cuma beda koma aja. Mungkin banyak yang beda koma temannya matematika contoh nih 90, oh teman si A ini 90, si B ternyata 90,5 gitu atau 91 dan seterusnya gitu. Nah, dengan adanya TK ini untuk memvalidasi gitu ya nilai rapot ya, yang selama 5 semester itu gitu ya di SMA atau SMK. Nah, nih contoh ya, dampaknya seragam pada seleksi yang ketat dan kompetitif. Ya walaupun memang misalkan di SNBP itu bisa menggunakan e-rapot ya, setelah Akang, karena Akang ini ahli dalam masuk PTN ya, Akang lihat ya, ternyata ya yang menggunakan e-rapot di sekolahnya itu hanya kecil sekali gitu ya. Contoh aja ya di Tasikmalaya gitu ya, di kota Tasikmalaya hanya 3 sekolah saja gitu ya yang menggunakan e-rapot untuk penilaian SNBP-nya gitu ya. Jadi tidak sampai 1% atau 10% pun enggak gitu ya. Karena apa gitu ya, kalau e-rapot itu tidak bisa dimanipulasi ataupun tidak bisa dinaik-naikkan lagi gitu ya. Berbeda dengan rapot yang diinput manual gitu ya. Ini rata-rata di seluruh Indonesia pun masih menggunakan nilai yang manual ya. Jarang yang menggunakan e-rapot. Sedikit sekali gitu ya. Ini contoh tuh ya, distribusi rata nilai rapot 5 semester. Tuh, misal terdapat 100 murid mengikuti seleksi dan akan diterima 18 murid. Nah, jadi hanya skalanya memang dari skala 100 ya, ini lihat 90 beda 0,5, beda 91 ya. Jadi guru-guru juga banyak memberikan sedekah nilai ya di akhir kelulusan teman-teman kelas 12 ini kan gitu ya. Oh ya, perbedaan yang tidak bermakna secara kualitas dan kemampuan ya. Memang ya, waktu Akang juga dulu, kalian boleh panggil kakak ataupun Akang ya. Kalian juga boleh follow Unsil Story atau @stutbk ya. Nanti Akang juga akan ngadain tryout TKA gratis, SNBT, terus Olimpiade Nasional juga ya. Apalagi SNBT ya, nanti khusus yang di Tasikmalaya Akang juga ngadain offline guys. Gitu. Ya jadi dulu waktu Akang juga ya, waktu Akang ke ranking gitu ya 1 atau 2 atau 3, ternyata nilainya yang di bawah pun beda-beda tipis guys gitu ya, nggak misalkan nggak 90, yang di bawahnya 85 gitu ya, nggak ya, beda, cuma beda 0,5 aja gitu. Nah, jadi TKA melengkapi sistem penilaian yang ada ya. Jadi tidak menggantikan penilaian oleh satuan pendidikan ya, nilai rapot enggak ya. Kelulusan tetap ditentukan oleh satuan pendidikan ya. Jadi TKA ini tidak seperti UN yang menentukan kelulusan, enggak ya. Jadi tetap kelulusan itu ada di pihak sekolah gitu ya yang menentukan, bukan karena hasil TKA. Misalkan hasil TKA-nya jelek, oh ini jadi nggak lulus, enggak ya, nggak seperti itu. Jadi TKA ini untuk murid yang memerlukan informasi capaian akademik dari penilaian terstandar dan eksternal ya. Jadi asesmen murid secara nasional yaitu TKA. Untuk jenjang SMA, SMP juga sama ya. Dan juga SD sama ya. Tapi untuk SD, SMP itu baru akan dilaksanakan pada bulan Maret dan April ya. Nah, kenapa SMA ini lebih dulu ya? Karena SNBP itu akan mulai di bulan Januari, Februari gitu ya. Jadi nilai TKA ini akan nanti berbentuk sertifikat TKA gitu ya. Jadi otomatis ini akan digunakan karena di bulan November ya. Kalau bulan Maret kan udah selesai dong SNBP-nya gitu ya. Nah, kenapa di bulan November ya? Karena nanti akan terus gitu ya digunakan juga untuk sebagai seleksi di SNBP gitu ya. Gitu teman-teman ya, kita lanjut. Nah, tuh ya, tidak menggantikan instrumen SNBP maupun SNBT ya. Jadi TKA sebagai validator rapot diharapkan mendorong penilaian satuan pendidikan yang lebih objektif gitu ya. Dan ini tentu ya pelaksanaannya tetap ada di ranah pengawas dan guru ya. Jadi ini himbauan dan juga supaya pelaksanaannya jujur, berintegritas ya, tidak ada lagi bocor soal, bocor kunci jawaban, apalagi dikasih jawabannya ya. Ini harus kita belajar untuk jujur, karena jujur itu mahal guys.
Hasil TKA diharapkan dapat melengkapi dan memperkuat objektivitas proses seleksi ya. Tuh, pada SNBP ya tuh TKA akan digunakan sebagai validator nilai rapot ya. Karena nanti akan ada 3 mata pelajaran wajib dan 2 mata pelajaran pilihan ya. Tuh ya, akan diumumkan oleh MPR PTNI saat publikasi SNBP tuh ya. Jadi akan ada cantuman nilai TKA di SNBP begitu guys ya. Kita lanjut. Nah ya, seperti kita tahu ya, kalau teman-teman sebelumnya sekalian sharing juga tentang SNBP-nya karena berkaitan ya. Karena kalian ya kalau kelas 12 ya mau nggak harus mikirin lagi di sekolah ya. Kalau tentu kalian pikirannya harus mulai tentang kuliah gitu ya. Nextnya mau kemana gitu, PTN mana yang kalian tuju gitu ya. Nah, seleksi nasional berdasarkan prestasi itu ada 2. Mungkin yang lainnya seperti nilai prestasi, sertifikat, portofolio dan lain sebagainya. Tapi ada 2 gitu ya. Jadi diambilnya dari 2 penilaian ya. Walaupun seperti sekolah alumni itu jadikan penilaian juga, cuman secara nilai ya itu diambil dari 50% nilai rapot ya 5 semester itu dirata-ratakan diambil 50%-nya. Nah, 50% lagi diambil dari mata pelajaran pendukung ya. Mata pelajaran pendukung ini contoh nih, kalian di SNBP memilih jurusan pilihan satunya itu bahasa Indonesia ya. Atau pilihan satunya matematika ya. Nah, jadi mata pelajaran pendukungnya itu adalah, kalau kalian pilihan matematika adalah matematika itu sendiri gitu ya. Atau kalian pilih jurusan akuntansi, ekonomi ya. Itu kalau kalian bukan jurusan IPS ya, kalian mata pelajaran pendukungnya adalah matematika. Kalau jurusan IPS itu jelas ekonomi gitu. Atau bukti prestasi ya. Jadi sertifikat olimpiade, prestasi, RCC dan sebagainya itu jadi bahan penilaian juga di SNBP. Dan juga ada portofolio yang untuk seni dan olahraga gitu. Nah, dulu seperti itu. Nah, kalau sekarang divalidasi oleh hasil TK, apakah konsisten hasil belajar selama 5 semester terkonfirmasi oleh tes objektif. Nah, gitu ya. Ini akan sangat setuju sekali sih adanya TKA, karena memang tidak ada penilaian yang secara nasional untuk mengukur gitu ya pencapaian siswa-siswa di seluruh Indonesia itu alat ukurnya apa gitu ya. Kalau sampling seperti ANBK kan tidak semua ya, kurang gitu ya datanya. Nah, termasuk untuk yang pendidikan formal dan informal ya. Untuk yang ikut paket C ya, ini juga bisa digunakan untuk hasil ya TKA-nya ini untuk jenjang selanjutnya juga gitu ya, untuk hasil penyetaraan gitu ya. Nah, nih mata pelajaran yang diujikannya apa aja sih? Tuh ya. Jadi estimasi waktu itu sudah ada ya, sudah muncul ya. Mungkin sekarang juga di bulan Agustus ini sudah ada pendaftaran ya, bagi yang mau ikut ke TKA ya, lagi didata siswanya. Pelaksanaan ini mulai 1 sampai 9 November 2025 ya. Nah, soalnya dari pusat berbasis komputer ya, pakai komputer yang kayak gini, online gitu ya. Nah, materi yang diujikan apa aja sih untuk SMA ya, MA atau SMK sederajat ya. Itu yang wajib bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris ya. Nah, 2 mata pilihan ya, bisa kalian pilih ya sesuai dengan mata pelajaran yang ada di rapot kalian ya. Misalkan, oh kalau kalian jurusan IPS gitu ya, oh berarti ambil yang geografi atau ekonomi. Atau kalian misalkan nih, karena ingin memilih SNBP jurusan manajemen ya, nah kalian ikut lagi yang ekonomi gitu ya. Mata pelajarannya bisa 2 lah gitu. Atau kalian pun ada di sesi tanya jawabnya juga ya yang di YouTube. Atau kalian misalkan tidak ada ingin lintas jurusan, misalkan kalian IPS atau bahasa, oh tidak ada, kalau ingin ke kedokterannya tidak ada nilai kimia, biologi atau fisika ya gitu ya. Nah, kalian bisa ikut kimia, biologi atau fisikanya gitu. Tapi wayahnya kalian
harus, kalau IPS harus mengikuti gitu ya dari awal untuk soal-soal atau materi-materi fisika, kimia dan biologinya yang ada di jurusan IPA gitu. Kalau kalian awalnya SMA-nya IPS ataupun sebaliknya begitu ya. Jadi kalau bisa yang sesuai ya dengan jurusan. Kalaupun mau ngacak pun asal sesuai dengan pilihan PTN-nya ke depannya, jurusannya ya. Silakan, itu bisa juga gitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Hari ini wajib diambil 2 mata pelajaran ya. Nah, ini untuk yang TKA, SMP, SD juga ya. Tuh ya, Maret April ya kan. Nanti ini ya jadi untuk yang TKA, SD sama SMP itu hanya bahasa Indonesia dan matematika saja. Cuman ini kombinasi soal dari daerah dan pusat ya. Tuh lanjut ya. Nah, mekanisme pelaksanaan TKA-nya akan dimulai 1 sampai 9 November ya. Nah, ada hari ke-1 ya. Itu adalah 3 mata pelajaran wajib ya, berarti itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, dalam waktu 2 jam 30 menit, betul ya? Dari jam 7.30 sampai 10.00. Ini apakah sudah waktu ujiannya ya, atau mungkin dengan simulasi atau pas masuk gitu ya, ada cek persyaratan ya. Kalau waktu ujiannya 2 jam 30 menit berarti segitu ya rata-rata sama. Dan setiap harinya ada 3 sesi ya, sesi pagi, sesi agak siang, dan sesi jam 2 sampai sore nih ya, yang sesi 3 nih. Nah, hari kedua jadi akan dilaksanakan 2 hari ya, setiap siswa itu. Hari kedua itu adalah 2 mata pelajaran pilihan ya. Dan kalau kakak lihat dari waktunya, berarti ini 2 jam kurang 10 menit ya. Jadi 110 menit ya teman-teman. Gitu ya, kalian sesuaikan dengan mata pelajaran yang kalian pilih, berarti jawab soal-soalnya gitu ya. Nah, TKA kelas 12 itu dilaksanakan 3 gelombang, 6 hari, 9 sesi ya. Ada yang full online ya, metode pelaksanaannya ada yang full online langsung ke server pusat. Ada yang semi online, token online ya. Diunduh dahulu soal ke server lokal, nanti ada token autentifikasi yang diperoleh oleh secara online dan pengerjaan offline. Ataupun semi online, token offline, diunduh dahulu soal dan token autentikasi ke server lokal dan pengerjaan offline daerah blank spot ya. Nah, hasil dan scoringnya itu skalanya 100 ya, dan 2 desimal ya. Berarti contoh nih, kalau nilainya 80 ya, atau 50,25 gitu ya. Jadi akan 2 desimal di belakang ya. Kategori hasil setiap TKA akan mendapatkan, nanti di akhir hasilnya akan berupa sertifikat hasil TKA yang diterbitkan pusat berbentuk sertifikat digital ya, dan dicetak lewat sekolah gitu ya. Nah, ini jadi buat teman-teman ya, ini masa pelaksanaan TKA kelas 12 kalian udah harus fokus pada TKA mulai dari sekarang ya. Tuh, pendaftaran mulai dari Agustus sampai 5 Oktober, simulasi 6 sampai 12 Oktober, dan ya Akang juga akan ngadain tryout gratis TKA juga ya. Dan ada juga bimbingan TKA, boleh buat yang kalian mau ikut ya. Ada tatap mukanya, ada tryoutnya, dan pembahasan soalnya. Tuh, pelaksanaan 1 sampai dengan 9 November. Pengelolaan hasil, tuh kan ya, pencetakan hasil dan pengaliran data hasil ke SNBP tuh teman-teman ya. Jadi nanti akan muncul hasilnya 5 Januari. Ini langsung transfer datanya ke SNBP ya. Jadi buat teman-teman yang mau kuliah dan ingin fokus pada jalur SNBP, ya usahakan TKA-nya harus bagus. Tuh, kalau misalkan nggak bagus atau jelek, kalian bisa fokus juga ke SNBT jalur kedua UTBK. Ya, karena SNBP juga sebenarnya nggak terlalu banyak ya secara kuota.
dan juga lebih sulit masuknya. Terus banyak faktor ya, faktor sekolah, faktor prestasi, sertifikat gitu ya. Kemudian pemilihan jurusan ya. Kalau buat teman-teman yang mau ikut bimbingan sekalian ya, TKA, SNBP, SNBT, sama KIP kuliahnya juga ya. Bisa ya, mumpung masih promo guys. Bisa WA aja ya, atau langsung daftar guys. Nanti akan kirimin linknya ya. Gitu. Nah, buat teman-teman yang ingin ikut coba ya TKA ya, kunjungi websitenya nih, gampang ya. Kalian ketik aja pokoknya ya, simulasi TKA di Google ya, atau langsung kunjungin ya websitenya pusmendik.kemendikbud.id/TKA/simulasi TKA ya. Jadi udah akan coba juga ya. Ini ya untuk simulasi TKA-nya, dan bisa di mana saja, pakai laptop, pakai HP juga bisa ya. Nah, kerangka asesmen juga ada ya. Dia akan bahas ya. Ini regulasi TKA yang sekarang ya. Maka harus kalian fokus ke sini lah. Apa juga nggak dibaca ya, guys. Ini regulasinya. Kalau kalian ingin baca silakan ya. Nih, Kang mau jelasin kerangka atau soal-soal mengenai soal-soalnya ya. Kisi-kisinya nih ya. Nah, jadi ya untuk kisi-kisinya juga sudah ada ya. Ya cuma nanti tentu berbeda gitu dengan soal yang ada nanti di ujiannya ya. Cuma nih mirip-mirip lah ya. Jadi tiga mata pelajaran wajib ya. Nih contoh matematika ya, ini untuk yang SMA ya. Nah, ada 2 kurikulum yang sekarang lagi diterapkan, yaitu 2012 dan kurikulum merdeka ya. Bilangan, aljabar, geometrik, dan pengukuran data dan peluang, dan trigonometri ya. Ya, jadi nanti soalnya nih contoh ya. Contoh nih guys ya. Nah, ini materi asesmennya aljabar apa aja ya. Ada fungsi ini ya. Barisan dan deret ya, persamaan dan tidak sama linear. Geometrik dan pengukuran ya, objek geometrik, pengukuran, trigonometri ya, data dan peluang nih. Ini contoh ya. Kita lihat contoh soalnya yang matematika ya. Nih contoh ya. Ini contoh soalnya ya. Tuh. Aljabar ya, kunci jawaban salah benar ya. Ini bisa kalian kunjungin ya. Nah, websitenya ini. Ini contoh lagi yang bahasa Indonesia ya. Muatannya apa aja tuh. Teks informasi dalam bentuk tunggal maupun jamak ya. Teks yang bersifat fakta, konsep, prosedur ya. Teksnya boleh yang skala nasional atau global. Oh ya. Karakteristik wacana, konjungsi antar paragraf, makna pertentangan dan sebab akibat ya. Kita contoh soalnya nih, kompetensi matematik assessment nih. Memang sedikit ya, tapi soalnya banyak banget gitu ya. Banyak paragrafnya seperti biasa ya. Oh ya. Bagian yang terdapat untuk menggambarkan bagian-bagian penting dalam teks tersebut adalah tuh. Ya, soalnya masih sedikit tapi ya bacaannya panjang guys. Oh ya begitulah. Ada juga ya pertanyaan yang tepat dan tidak tepat ya. Jadi bukan saja pilihan ganda ya. Ada yang majemuk juga ya. Nih. Setuju tidak setuju ya. Jadi ada beberapa choice. Ini kalian harus jawab semuanya ya. Kira-kira yang ini setuju nggak sih gitu ya. Dengan berdasarkan teks yang ada gitu ya. Atau benar salah ya. Jadi kalau pilihan ganda kan bisa ini ya, sang hitung kancing, kalau nggak bisa. Nah ini susah banget nih guys. Itu ya teman-teman. Atau kalian ingin mencoba ya apa? Nih kita coba ya fisika ya. Kita akan coba lihat tentang biologi dulu lah yang gak banyak rumus. Coba ya. Muatannya apa aja nih itu ya. Karena keamanan hayati itu ya. Jadi ini kisi-kisinya udah ada ya, kalian tinggal buka lagi, baca lagi.
perbanyak tryoutnya juga ya. Kalau SNBT itu nggak ada kisi-kisinya, cuman 7 subtes aja ya, banyak semuanya, banyak soalnya gitu guys. Sel metabolisme, proses pada makhluk hidup ya, sistem imun, koordinasi, reproduksi, keterampilan proses ya. Kita coba nih, menarik ya biologi nih, jangan dulu ke fisika lah ya. Ya, paus biru dalam sebuah ekosistem laut terdapat beberapa organisme berikut ya. Jika populasi ikan kecil menurun drastis, maka manakah dampak yang paling mungkin terjadi pada ekosistem laut tersebut? Ledakan populasi zooplankton. Jika populasi ikan kecil menurun drastis, ikan kecil. Nah, ikan kecil ini ya. Zooplankton betul ya. Dia sesuai nih guys, kita ikuti alurnya. Oh, ini ikan kecil kesini ke zooplankton. Kalau tidak ada ikan kecil, zooplankton. Oh ini, sorry guys, ini tuh zooplankton itu dimakan ikan kecil ya. Sorry. Jadi kalau misalkan ikan kecilnya nggak ada ya, ini zooplanktonnya akan banyak gitu ya. Berarti secara populasi akan banyak. Ledakan populasi. Ikuti panahnya ya. Ini ikan kecil dimakan ikan camar gitu ya. Burung camar dimakan anjing laut gitu ya. Anjing laut dimakan paus orca ya. Gitu ya guys. Sorry. Baru buka juga soalnya ya. Tuh ya, ada benar salah juga ya. Nih. Jadi kan lebih ke hafalan ya, dan biologi ini memang banyak hafalannya gitu ya. Nih, kita coba ya ke fisika nih. Buat teman-teman yang mau memilih fisika. Nah. Kan ya. Kinematika, dinamika fluida, gelombang, kalor. Ini tuh banyak rumusnya gitu ya. Kelistrikan. Fenomena fisika nih. Cobalah, udah langsung kita ke soal. Pada suatu percobaan, kecepatan sebuah benda diamati selama 4 sekon dan tabel berikut. Menunjukkan data kecepatan benda tersebut. Oke. 1:2 nih sepertinya ya. Jika gerak benda tersebut dijadikan dalam grafik, mana saja kan grafik yang tepat? 1:2 guys ya. Ini betul ya. Ini mana ini? Salah ini ya, salah. Jadi 1:2 ya. Kita lanjut ya. Nah gitu guys lo ya, banyak banget kan ya. Ini udah ada ya, nanti akan khususin ya soal-soalnya nih ya, Kang screenshot. Gitu teman-teman ya, untuk yang mau ikut TKA ya, apalagi untuk kalian yang mau PTN sih, untuk masuk PTN SNBP wajib banget sih ikut sih. Bentar, satu lagi ya guys. Nih nanti alur pendaftarannya nih sekalian ya. Jadi mekanisme pendataan TKA ya. Nah ya, sekarang juga lagi pendaftaran ya, dan juga pendataan sarana TIK-nya ya, untuk komputernya ya, wifi-nya, kelengkapan teknologinya atau peralatannya di sekolah-sekolah gimana ya, DNS-nya ya. Nah ini alurnya ya. Jadi kalian nanti pun akan mengisi ya formulirnya nanti di bawah ya, yang harus disetujui oleh orang tua kalian ya. Jadi kalian tidak bisa daftar sendiri, ini harus sama sekolah dulu ya,
sama satuan pendidikan yang mendidik data dan mendaftarkan murid ke sistem. Jadi pihak sekolah ya isi formulir dan unggah foto terbaru ya. Memilih mapel pilihan, ingat ya karena kan yang wajib itu udah 3 ya, Indo, Inggris sama Matem. Murid perlu persetujuan orang tua. Nah, terbit DNS pengecekan oleh sekolah dan murid. SBMPTN DNN kartu peserta diterbitkan. Jadi nanti yang berhak mengikuti atau udah daftar TKA ya, kalian akan mempunyai kartu peserta ya. Setiap orang akan berbeda-beda. Ini mirip seperti UTBK nih. Tuh laman pendaftaran TKA nih. Ini yang ngurusin adalah pihak sekolah ya. Jadi kalian cukup mengisi formulir ini aja. Nah, kayak gini ya. Di formulirnya seperti ini nih ya. Surat penyertaan pendaftaran tes TKA ya. Berdasarkan ya Permendikdasmen ya nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik ya. Contoh nih nanti akan muncul nama kalian, lahir di mana, tanggal berapa, NISN-nya, lalu NIK. Cek lagi nih ya, karena ini bukan diisi ya, sudah berbentuk ini. Jurusan, satuan pendidikan, SMA berapa ya, provinsi, kota, kabupaten. Nah, keikutsertaan TKA mengikuti atau tidak mengikuti ya, dicentang salah satu ya. Jika memilih untuk mengikuti ya, jadi kalian siap mengikuti ya. TKA yang wajib bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris. Lalu 2 mata pelajaran pilihan, oke? Gitu ya. Nah ini mata pilihannya 2 ya nih dari 19 mata pelajaran yang ada nih. Ya bisa checklist 2 ya. Nah kalau udah lanjut. Nanti kalian orang tua mengetahui ya, ditanda tangan di sini ya, kasih nama. Nah kalian juga tanda tangan di sini. Nah gitu ya, berarti ini sudah ready, siap kalian mengikuti TKA-nya gitu ya. Nah jika ada keperluan data ya pada identitas murid ya, itu harus menghubungi sekolah kalian ya, pihak sekolah pokoknya. Pada nomor ini akan dijadikan rujukan dalam pencetakan sertifikat TKA gitu ya. Jadi namanya harus sesuai ya, karena nanti akan untuk dijadikan sebagai rujukan untuk proses penilaian hasil sertifikat TKA-nya. Kalau nanti namanya salah, kurang misalkan nih Sakura A-nya 2 ternyata salah kan ya, gitu, atau kurang lengkap namanya ya, jadi pastikan itu benar. Oke teman-teman ya, itu ya, good luck untuk TKA-nya nanti ya, segera mungkinan minggu depan ya akan ngadain tryout TKA gratis ya. Dan untuk juga nanti untuk teman-teman yang mau sekalian ya bimbingan TKA, SNBP ataupun SNBT dan juga KIP kuliahnya sekalian, itu guys worth it selama 1 tahun ya. Ada yang TKA-nya aja berarti sampai akhir Oktober ya. Terus yang SNBP sama SNBT-nya sekalian sama KIP kuliah juga ya, nanti akan bimbing. Cuman kalau yang TKA-nya aja 149.000. Kalau yang sama SNBP dan SNBT ya 350.000 guys. 1 tahun ya, aktif sampai Juni 2026 ya. Jadi nggak harus bayar lagi, udah dapat latihan soalnya, tryout-nya, pembahasan soalnya, juga untuk tatap mukanya nanti ada sama mentor terbaik di bidangnya. Ada rekaman ulangnya juga ya, bisa kalian ikuti. Kalau misalkan nggak hadir nih, bisa kalian ikuti rekaman ulangnya. Terus juga nanti akan rasionalisasi SNBP ya, untuk pemilihan jurusan ya, seperti apa di nilai-nilai SNBP tahun lalu ya, tuh Kang tahu ya. Bagi yang ke Unsil, UPI Tasik, untuk PTN yang lain juga bisa guys ya. Berapa sih nilainya ya, nilai UTBK yang lolos berapa, atau nilai rapot ya, atau sekolah mana aja yang lolos di SNBP ya. Gimana strategi biar lolosnya guys. Tidak bisa untuk asal-asalan gitu ya untuk pemilihan jurusan juga ya.
kedepannya mau gimana gitu ya untuk jurusan itu ya. Jadi apa untuk gelarnya gitu ya. Apakah kalau ingin jadi guru berarti kalian ya pilih yang pendidikan, jangan masuk masuk manajemen atau ekonomi gitu ya, tapi nanti pengen jadi guru nggak bisa gitu ya kan. Gitu teman-teman ya, masih banyak ya. Nanti bimbingannya semakan kalau mau ikut ya, mumpung masih promo guys. Kalau yang SNBP sama SNBT-nya aja ya, terus yang gap year juga ya. Karena kan kalau gap year itu langsung ke SNBT ya. Itu cuma 259.000 aja ya. Untuk yang SNBP sama SNBT-nya. Udah lengkap guys semuanya. Banyak yang lolos, nanti akan liatin testimoni yang lolos di tahun kemarin ya. Di SNBP sama SNBT 2025 kemarin gitu ya. Kayak gitu guys, Kang Dede Aji Setiandi ya. Kalau ketemu di Tasik atau boleh sapa juga gitu ya. Jangan lupa follow @unsi_story ya, Instagramnya sama TikToknya, sama subscribe channel ini juga ya, Info Bina Indonesia. Nanti akan ngadain pokoknya banyak ya TKA, karena sekarang ada TKA, tryout TKA, bimbingan TKA, lalu tryout SNBT, rasionalis SNBP juga ada gitu guys ya. Semuanya lengkap untuk teman-teman yang mau masuk PTN. Jadi terima kasih. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.